Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maya Cahyani Mirwana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai konseling di masyarakat. Nah, kemarin itu kan sudah dijelaskan ya mengenai konseling di sekolah dan juga konseling di keluarga. Nah, sekarang di masyarakat. Sebenarnya apa sih konseling di masyarakat itu dan apa bedanya dengan konseling di yang lainnya? Nah, untuk itu mari kita simak. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas nantinya, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari konseling di masyarakat itu sendiri dan juga apa pentingnya konseling di masyarakat. Lalu yang kedua, ada peran konselor di dalam masyarakat dan nantinya saya juga akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam melakukan konseling. Lalu yang ketiga ada macam-macam konseling di masyarakat. Lalu yang keempat ada teknik konseling yang biasanya digunakan di dalam masyarakat. Lalu yang kelima ada tantangan konselor dalam melakukan konseling di masyarakat. Oke, menurut Simanjuntak dan Amalia tahun 2021, konseling di masyarakat ini merupakan upaya membantu individu atau kelompok dalam memperbaiki kondisi psikologis mereka di dalam lingkungan sosialnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa konseling di masyarakat ini merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh seorang yang profesional atau konselor ya, untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial, psikologis, dan emosional yang mereka hadapi. Nah, lalu bedanya apa dengan konseling di sekolah dan juga di keluarga? Nah, jadi kalau masyarakat ini, itu kan konteksnya sangat luas ya. Sedangkan kalau yang di sekolah dan keluarga itu lingkupnya kecil. Kayak misal kalau di keluarga ya paling subjeknya itu orang tua kayak ibu, bapak, dan juga anak. Terus di sekolah juga begitu. Kayak murid atau siswa, terus wali murid, dan guru gitu. Nah, kalau masyarakat ini tuh luas, sifatnya inklusif atau tidak tidak terbatas gitu. Jadi tidak mematok usia. Jadi dari latar belakang apapun tuh termasuk masyarakat. Nah, lalu mengapa konseling di masyarakat itu begitu penting? Nah, tadi kan konseling itu sendiri kan membantu membantu masyarakat mengatasi berbagai masalah sosial, psikologis, emosional yang mereka hadapi kan. Nah, dengan begitu, maka konseling ini dapat yang pertama meningkatkan hubungan interpersonal. Jadi, uh, individu ini dapat memahami bagaimana berkomunikasi yang baik, lalu membangun hubungan relasi yang baik dengan orang lain, sehingga meningkatkan kualitas hubungan interpersonal atau hubungan antar orang lain. Lalu yang kedua, ini mampu meningkatkan produktivitas kerja. Jadi dengan adanya konseling mungkin tadi ya bisa mengatasi stres, kecemasan, depresi yang itu tuh mempengaruhi produktivitas kerja mereka. Jadi kan kalau misalnya seseorang individu nggak stres itu kan produktivitasnya kan akan uh, tinggi gitu kan. Jadi konseling ini tuh juga dapat memperbaiki cara individu itu dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan mereka dan juga membangun motivasi bekerja yang baik gitu. Lalu yang ketiga, ini yang penting yaitu mempromosikan kesehatan mental yang positif. Jadi tadi dengan mendapat dukungan dan bantuan dari konselor, individu ini nanti dapat belajar cara-cara baru
untuk mengatasi masalah dan membangun keterampilan untuk menjaga kesehatan mental yang positif. Seperti itu. Nah, lalu kita beralih ke konselor. Nah, kita nih sebagai mahasiswa psikologi ya, semoga nantinya dapat menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan di perkuliahan ini untuk nantinya bisa melakukan konseling gitu. Nah, di sini ada peran konselor di dalam masyarakat, yaitu yang pertama adalah memberikan dukungan dan pengarahan. Jadi contohnya nih, misal ada klien yang datang gitu ya, dengan keluhan dia ini depresi gitu. Nah, jadi sebagai konselor tuh bisa membantu menemukan cara buat si klien ini mengatasi permasalahannya, mengatasi perasaannya, dan juga meningkatkan kesehatan mentalnya. Lalu yang kedua, menyediakan fasilitas konseling. Jadi bisa berupa ruangan yang nyaman, terus fasilitas-fasilitas lainnya, sehingga membuat klien ini tuh nyaman saat melakukan konseling. Atau bisa juga ketika ada klien yang mungkin terkendala gitu ya, itu bisa uh, kita sebagai konselor menyediakan fasilitas konseling online. Itu juga uh, termasuk dalam fasilitas konseling. Atau bisa juga kayak kolaborasi dengan LSM atau organisasi-organisasi lain sehingga yang membutuhkan konseling ini bisa dengan mudah mendapatkan layanan konseling. Lalu yang ketiga adalah memberikan informasi dan edukasi. Nah, ini bisa berupa nantinya konselor memberikan presentasi atau kayak seminar gitu kepada masyarakat mengenai mungkin kesehatan mental ya, kayak uh, apa mengatasi stres atau depresi kayak gitu. Lalu yang keempat ini menjaga kerahasiaan informasi klien dan juga mematuhi standar etika profesi konseling. Jadi memang perlu diperhatikan kode etiknya. Nah, sekarang ke prinsip-prinsip konseling di masyarakat. Nah, yang pertama adalah keadilan. Artinya tuh sebagai konselor tuh harus menjamin hak-hak individu dan kesetaraan dalam pelayanan konseling. Jadi kan ini kan masyarakat luas, tentunya uh, nantinya ada berasal dari beda-beda, entah beda ras, beda agama, beda suku, beda bangsa. Nah, kita sebagai konselor itu harus adil gitu, harus setara dengan klien satu dengan klien yang lain tuh memberikan sebuah layanan yang setara. Lalu yang kedua ini adalah penghargaan. Artinya, sebagai konselor harus menghargai setiap individu dan menyadari bahwa setiap individu itu unik gitu. Jadi, memang beda-beda dan tidak bisa disamakan antara individu satu dengan individu lain tuh mereka mempunyai cara pikir atau sikap yang unik, yang berbeda-beda, jadi tidak bisa disamakan atau cara mereka merespon tuh tidak bisa disamakan kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah rahasia, artinya harus menjaga kerahasiaan informasi yang didapat saat melakukan konseling. Jadi tidak boleh disebarkan ke pihak luar tanpa persetujuan dari pihak terkait atau klien. Lalu yang keempat ada kebebasan. Artinya konselor ini nanti membantu individu untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai dan keyakinannya. Ya, mungkin kan sebagai konselor nantinya kita akan memberikan saran gitu ya. Nah, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk dilakukan oleh si klien ini. Jadi, kita hanya bisa memberikan mungkin alternatif atau saran-saran yang membantu, yang menurut kita akan membantu mereka, tapi untuk uh, kelanjutannya itu ada di tangan klien atau keputusannya itu ada di tangan klien itu sendiri. Seperti itu.
Lalu, ini ada macam-macam konseling di masyarakat. Ada 6. Yang pertama adalah konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini ya dilakukan secara berkelompok ya, tujuannya untuk membantu individu itu untuk berinteraksi dengan orang lain, lalu memperoleh dukungan dari kelompok itu, dan juga belajar pengalaman orang lain dalam menghadapi masalah. Jadi lebih kayak ke diskusi kayak gitu. Lalu yang kedua adalah konseling keluarga. Ya ini konteksnya ya keluarga, orang tua, ibu, bapak, dan anak gitu. Tujuannya untuk membantu keluarga ini untuk memahami dinamika keluarganya, lalu memperbaiki hubungan antar anggota keluarga dan juga memecahkan masalah dalam keluarga. Lalu ada konseling pasangan. Nah, biasanya dilakukan ya dengan oleh pasangan gitu ya. Tujuannya untuk membantu mereka memperbaiki hubungan, terus juga meningkatkan komunikasi pasangan, terus memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam hubungan mereka. Atau bisa juga kayak misal konseling sebelum nikah gitu kan juga ada kan biasanya. Nah, itu masuknya ke konseling pasangan. Lalu yang keempat ada konseling pendidikan. Ya ini lingkupnya di sekolah atau perguruan tinggi gitu ya. Tujuannya ya untuk membantu siswa itu untuk memecahkan masalah pribadinya atau masalah sosial atau yang penting itu akademiknya yang dapat mempengaruhi kinerja belajar mereka gitu. Lalu yang kelima adalah konselir karir. Nah, ini membantu individu memahami minat bakatnya, lalu juga nilai-nilai atau value mereka, terus membantu individu ini memilih karir yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu yang terakhir adalah konseling komunitas. Konseling yang dilakukan pada tingkat komunitas dengan tujuan membantu memecahkan masalah sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oke, nah di sini ada beberapa teknik yang digunakan dalam melakukan konseling di masyarakat. Yang pertama adalah teknik konseling individu. Nah, individu berarti face to face ya antara konselor dan juga klien. Ada beberapa terapi yang digunakan, yaitu yang pertama terapi kognitif. Nah, kalau terapi kognitif ini fokusnya itu ke pola pikir. Jadi tujuan dari terapi kognitif itu sendiri adalah mengubah pola pikir klien yang awalnya tidak sehat menggantikannya dengan pola pikir yang lebih positif atau adaptif. Contohnya misal kedatangan klien yang dia itu merasa dirinya itu selalu insecure dengan dirinya dan merasa tidak puas akan dirinya sendiri gitu. Dia selalu memandang buruk tentang dirinya. Nah, dengan terapi kognitif ini nantinya konselor ini tuh berusaha untuk mengubah mindset dari klien ini, mengubahnya dari yang awalnya insecure atau berpikiran negatif tentang dirinya menjadi berpikiran positif sehingga lebih secure atau nggak insecure lagi. Lalu yang kedua adalah terapi perilaku. Nah, kalau perilaku ya berarti fokusnya ke behavior atau perilaku. Jadi tujuannya itu untuk mengubah perilaku klien yang awalnya buruk atau tidak sehat menjadi lebih sehat dan juga produktif gitu, lebih positif. Contohnya nih misal ada orang yang kes, kecanduan narkoba atau merokok. Coba merokok ya. Nah, misal ada orang yang kecanduan merokok gitu ya. Nah, dengan terapi perilaku ini nantinya akan diberikan uh, step by stepnya untuk supaya klien ini tuh tidak kecanduan lagi merokok gitu atau bahkan bisa lepas dari rokoknya. Lalu yang ketiga adalah terapi psikodinamik. Nah,
Kalau ini fokusnya ke masa lalu, yang pokoknya hal di masa lalunya yang menjadi dasar masalah klien. Jadi tujuannya tuh untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik psikologis yang mendasari masalah klien. Misal ada klien yang datang untuk yang keluhannya itu kecemasan gitu ya. Nah, dengan terapi psikodinamik tuh dicari tahu nih, kenapa ya orang ini kok jadi seperti ini? Oh, ternyata di masa lalunya ini mungkin dia mendapatkan pola asuh dari orang tua yang kurang tepat gitu, sehingga dia menjadi seperti ini sekarang. Itu namanya terapi psikodinamik. Nah, selanjutnya adalah teknik konseling kelompok. Jadi ya dilakukan secara kelompok. Ada terapi kelompok. Kalau terapi kelompok ini itu di mana klien ini mendiskusikan masalah mereka dalam kelompok dengan orang lain yang juga sedang mengalami masalah yang serupa. Nah, jadi dalam terapi kelompok itu klien bisa berbagi pengalaman, lalu memberikan dukungan dan juga mencari solusi bersama-sama. Tujuannya ya untuk membantu klien memecahkan masalah mereka dengan cara yang lebih efektif dan juga memperkuat keterampilan sosial mereka. Lalu ada kelompok dukungan sosial. Nah, kalau kelompok dukungan sosial ini itu klien bertemu dengan orang-orang lain dalam kelompok untuk saling memberi dukungan dan juga empati. Jadi emang kelompok ini tuh kayak didesain untuk memberi lingkungan yang aman dan juga mendukung bagi klien untuk berbicara tentang masalah mereka dan mengekspresikan perasaan mereka. Nah, tujuannya ya untuk membantu klien supaya merasa lebih baik secara emosional dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, yang ketiga adalah teknik konseling dalam situasi darurat. Ya mungkin yang sudah mengambil psikologi kebencanaan atau mungkin pernah menjadi relawan, nggak asing lagi ya sama yang namanya Psychological First Aid atau PFA. Nah, di dalam PFA ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pendekatan terapeutik. Nah, pendekatan terapeutik itu eh, apa ya? Konselor ini membangun hubungan yang baik gitu atau membangun kepercayaan antara klien dan juga konselor. Caranya gimana? Ya mungkin bisa dengan si konselor ini nanti mendengarkan klien secara aktif dan juga memberikan dukungan emosional. Lalu konselor juga bisa memberikan uh, rasa pengertian, terus empati dan memberikan rasa keyakinan bahwa masalah yang dihadapi klien ini tuh bisa diatasi. Lalu pengenalan masalah. Nah, di pengenalan masalah ini, konselor meminta klien untuk menceritakan dengan jelas atau rinci masalah yang sedang dihadapinya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang dihadapi klien, sehingga memudahkan konselor dalam memberikan bantuan yang tepat. Nah, lalu tahap yang ketiga adalah memberikan bantuan dan intervensi. Nah, bantuan dan intervensi tersebut dapat berupa memberikan saran, strategi, atau teknik-teknik yang dapat membantu klien dalam mengatasi masalahnya. Oke, yang terakhir adalah tantangan konseling di masyarakat. Yang pertama adalah stigma. Di beberapa budaya, konseling dianggap sebagai suatu hal yang tabu dan mungkin tidak diterima. Jadi udah nggak asing lagi ya bahwa ya, ya tidak menutup kemungkinan bahwa di masyarakat ini khususnya di Indonesia ya hal-hal semacam ini mengenai kesehatan mental ataupun konseling kayak gini tuh masih dianggap tabu atau kayak mungkin ada orang yang dia mungkin melakukan konseling atau ke psikolog gitu ya.
itu tuh mesti dianggapnya orang, wah ini orang bermasalah nih, atau bahkan dikiranya wah ini orang gangguan jiwa nih atau gila nih kayak gitu. Nah, karena adanya stigma seperti itu, mungkin membuat orang itu tuh sungkan gitu atau enggan untuk melakukan konseling di masyarakat. Lalu yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Ini bisa berupa kayak waktu, tenaga, dan juga dana. Lalu yang ketiga adalah perbedaan budaya. Jadi kan kalau masyarakat itu kan luas ya. Jadi terdiri dari dari macam-macam lah, beberapa ras, bangsa, suku, beda-beda, bahkan bahasanya pun beda-beda. Nah, sebagai konselor tentu akan mendapatkan hambatan atau tantangan, mungkin lebih seringnya ke bahasa kayak gitu. Jadi sulit untuk memahami bahasa atau harus menyesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami klien. Lalu yang keempat adalah keterlibatan masyarakat. Nah, mengalami kesulitan dalam mengakses masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, ini tuh lebih ke masyarakat terpencil gitu ya. Itu kan biasanya terkendala dalam ingin melakukan konseling, tapi terkendala entah itu di transportasi atau akses-aksesnya seperti itu. Udah, sekian dari pemaparan dari saya mengenai konseling di masyarakat ini. Apabila nantinya ada pertanyaan dari teman-teman bisa disampaikan di grup atau di tag saya gitu ya. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa dipahami teman-teman semua dan mohon maaf apabila suara saya terlalu lirih. Jadinya semoga bisa dipahami gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.